Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina hadha amma ba'd. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu utawi iki iku bab kang nerangake unek-unek Allah. Kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq karya Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi, di mana kali ini kita belajar mengenai al-haqqu. Al-haqqu itu adalah unek-unek Allah. Kalau bisa dikatakan adalah dendam ya, punya prasangka yang buruk gitu. Tapi lebih mengenai al-haqqu itu adalah dendam. Wa utawi kang aran al-haqqu iku itmaru su'i, nyimpen sifat Allah. Wal khirsuran lubu alal idai ing atase nglarakake wong liya. Ya kan? Jadi penjelasannya dari al-haqqu itu adalah menyimpan sifat yang buruk dan juga memiliki tujuan untuk menyakiti orang lain. Jadi jika diambil dipadankan dengan sifat dendam itu hampir sama, dendam juga sama, menyimpan suatu kemarahan yang sangat besar, kemudian dia juga ingin untuk menyakiti orang yang didendami itu, kan sama ini artinya. Jadi match jika al-haqqu itu diartikan sebagai dendam. Wa sababu utawi sebab al-haqqu iku al-ghadabu bendu. Jadi sebab-sebab orang untuk perilaku dendam itu adalah marah ya. Jadi jelas ya, sebabnya al-haqqu atau sebabnya sifat dendam itu adalah kemarahan, suatu kemarahan yang menjadikan penyebab adanya sifat dendam. Wayat ba'uhu lan nganut bureni ing al-haqqu apa tamanu hisalin, wolu pira-pira budi pakerti muharramatin kang den haramake. Ketika dendam itu disebabkan oleh suatu kemarahan, ya kan? Ketika dendam itu lahir akibat dari kemarahan yang disimpan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, maka ada 8 perkara atau budi pekerti yang buruk yang mengiringi al-haqqu itu, yang mengiringi dendam itu. Apa itu? Wahya utawi tamanu hisalin, iku hasadul mahkudi, ndrengkeni wong kang den unek-unek Allah apa alaihi wong. Jadi yang pertama adalah 8 sifat yang menjadikan atau yang mengiring-iringi terjadinya dendam itu ada 8. Salah satunya adalah hasadul mahqud alaih, hasud atau dengki atau iri hati kepada mahqud alaih atau orang yang didendami. Ya kan? Jadi contoh kecilnya adalah ketika dalam bekerja, misalnya ada 2 orang, ada Mas Pras, ada Mas Denny, atau ada Kang Pras dan Kang Denny. Ini di mana Kang Pras ini motornya baru beli Vario yang 160 misalkan. Mas Denny ini kepanasan, ya. Ia benci sekali melihat Mas Pras ini senang, dimana diikuti dengan atau diiringi dengan berdoa dalam hatinya Mas Denny agar motor Mas Pras ini semoga aja hilang. Jadi ada niat seperti itu, ya kan? Jadi hasadul mahqudil alaih, jadi punya rasa iri, hasud terhadap orang yang dibencinya atau orang yang didendami. Terlepas apa sebabnya ia
mendendami. Terlepas itu, tetapi ketika dendam itu muncul, ya kan, maka pertama yang akan mengiringi hal dendam ini adalah rasa hasud atau iri hati kepada orang yang dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyamatu lan bungah senang bimusibatihi kelawan sebab oleh musibahe mahkot alaih. Yang kedua, dia itu senang melihat jika orang yang didendami ini kena bencana. Makanya kelanjutannya cerita tadi adalah ketika suatu hari motornya Mas Pras ini mogok di tengah jalan, atau karena kehujanan, atau karena akinya habis, atau bagaimana, orang lain tuh melihat kasihan Mas Pras ini motornya mogok. Tetapi beda lain dengan Mas Denny tadi, yang melihatnya justru tertawa puas dan merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena orang yang didendami itu sedang kena musibah. Ini adalah perilaku kedua yang diharamkan, yang mengiring-iringi jika dendam itu ada. Jika al-hikdu itu ada, maka perkara kedua yang diharamkan adalah dia merasa bahagia ketika orang yang didendami itu mendapatkan bencana ataupun musibah. Wa hajruhu lan menengake ing mahkot alaih wa antawadahu krana merdi-merdi demen sapa al-hakid hu ing mahkot alaih. Yang ketiga, perkara yang diharamkan ketiga, apa itu? Pelaku ini menjauhi kepada orang yang dibenci meskipun sudah disapa. Halo Mas Denny, halo Mas Denny, sambil ketemu, sambil membawa kue misalnya pulang dari Bali, Mas Pras itu membawa bingkisan jajan dari Bali misalnya. Nggak taunya di jalan ataupun di beranda kantor bertemu dengan Mas Denny, sambil tersenyum dan mengajak Mas Denny dan menyapa, halo Mas Denny. Namun Mas Denny ini langsung buang muka dan berjalan acuh tak acuh ke ruang lain untuk menghindari Mas Pras tadi. Ini kan nggak baik. Ini kan sangat terlihat bahwa Mas Denny itu atau seorang pelaku hakid atau pelaku hikdu tadi itu tidak suka kepada orang yang dibencinya atau orang yang didendaminya. Meskipun orang itu mencoba untuk tersenyum ramah kepada orang tadi, pada hakid tadi. Ya karena ada dendam dalam hatinya, maka muncullah perkara ketiga ini, ya kan? Terus senantiasa menjauhi meskipun orang tersebut itu berusaha untuk baik kepada kita. Karena ada rasa dendam dalam hati kita, maka hati kita tertutup dan mencoba untuk menjauhi. Tetap nggak asik saja gitu. Selanjutnya, wal i'radu lan mengo anhu saking mahkut alaih istisgharon krana ngremehake utawa milang-milang cilik lahu maring mahkut alaih. Perkara keempat, karena ada rasa dendam. Yang keempat ini adalah berpaling, ya kan? Mengo itu berpaling, ya kan? Istisgharon dengan tujuan untuk meremehkan kepada mahkot alaih, orang yang dibencinya tadi, orang yang didendami tadi. Itu nyata. Contoh lagi, orang tadi yang berpawasan, misalnya ada orang berpawasan dalam satu lorong, misalkan mengucapkan assalamualaikum Mas Denny, atau assalamualaikum Mas Denny, ini Mas Pras yang ngomong, assalamualaikum Mas Denny. Dengan sengaja Mas Denny itu memalingkan muka ke dinding, mendengus, meremehkan, dan terus berjalan mengabaikan. Jadi acuh-acuh nganggep ora petuk ngono ae. Menganggap enggak bertemu, menganggap bahwa angin lalu gitu. Apa yang disampaikan Mas Pras dengan assalamualaikum, menyampaikan salam dengan ramah, itu malah dia menerimanya dengan wajah yang kurang menerima, kurang bahagia, dan kurang kurang asik gitu, sambil mengabaikan atau mungkin malah meremehkan gitu. Padahal tujuannya bagus. Mas Pras itu mengucapkan salam, assalamualaikum Mas Denny, tapi Mas Denny sendiri
dengan sengaja memalingkan wajahnya, kemudian gaya-gaya nggak dengar, atau mungkin gaya-gaya ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Itu adalah budi pekerti yang buruk yang keempat, ya, yang mengiringi jika ada dendam di dalam hati manusia. Kemudian selanjutnya, wa takalumulan gunuman fihi ing dalam mahkut aleh, fihi ing dalam mahkut aleh bil fuhsyi lawan perkara ala, kaistiyabi kaya ngrasani ing mahkut aleh, wa ifsya'u syarihi lan nguncarake alane mahkut aleh. Jadi ada dua hal, ya, wa takalum fihi bil fuhsyi, membicarakan kejelekannya mahkut aleh itu ada dua, ka ikhtiyabi itu ghibah, wa ifsya'u syarihi itu membuka rahasia atau membeberkan rahasia mahkut aleh. Hal kelima atau budi pekerti kelima yang diharamkan yang muncul mengiringi dendam itu apa? Yaitu membahas kejelekan orang yang didendam itu. Ya, setiap bertemu teman baru itu pasti menjelek-jelekan, kemudian mengajak temannya untuk menggosipkan orang itulah, atau mungkin menceritakan hal-hal lain yang orang yang dijelekan tadi, atau membicarakan kejelekannya orang-orang yang dibenci atau yang didendami tadi. Meskipun kadangkala itu ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang digunakan, meskipun secara nyata, secara realitasnya mungkin saja orang yang dibenci tadi itu tidak pernah melakukan, tetapi untuk memuaskan dirinya, memuaskan dendamnya tadi, dia mencoba untuk menambahkan bumbu A, B, C, D, E dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menggiring opini bahwa orang lain itu juga bisa membenci orang yang dibencinya itu. Itu sarana dia. Ini hal yang buruk juga. Hal kelima, ya kan, mengajak orang untuk menggibah, menggunjing dan seterusnya, membicarakan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang yang dibencinya dan seterusnya. Ini akibat karena adanya dendam dalam hati seseorang. Kemudian selanjutnya adalah muhakatuhu, wa muhakatuhu istihza'an bih, wa muhakatuhu lan nyritakake ing mahkut aleh istihza'an karena ngeguyu bihi kelawan mahkut aleh. Yang dimaksudnya adalah menceritakan dengan cara mengejek, atau mungkin ini yang lebih tepat itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dibencinya itu, ya kan, meniru apapun yang dilakukan, meniru mungkin gaya bahasanya atau gaya bicaranya atau tingkah model dia berjalan atau model dia ketika apa, itu ditirukan dengan tujuan adalah mengejek orang yang dibencinya itu. Paham ya. Jadi menirukan untuk mengejek itu, paham ya. Contoh ini, saya punya teman saya itu kan khasnya daerah asalnya itu bahasanya itu aneh dari bahasa yang pada umumnya di tempat kami bekerja. Kemudian si orang yang punya dendam orang A, katakanlah Mas Denny, atau mungkin ya Mas Denny dan Mas Pras lah, gitu aja lah, dimana Mas Denny itu benci dengan Mas Pras. Jadi Mas Denny ini mencoba untuk menirukan gayanya Mas Pras, gaya bicaranya Mas Pras, atau gaya ngomongnya Mas Pras, atau gaya apanya Mas Pras, dengan tujuan untuk mengejek Mas Pras. Ya, paham ya di sini. Ya, jadi itu juga termasuk adalah beberapa hal yang mengiringi, yang mengikuti jika ada dendam dalam hati seseorang. Wa idza'uhu lan nglarakake ing mahkut aleh bima kelawan perkara yuklimu kang nglarakake apa ma badanahu ing awake mahkut aleh. Selanjutnya, jadi sudah mulai waida, dia itu mulai menyakiti dengan suatu perkara, ya, dia itu menyakiti seseorang yang ia benci tadi, yang ia dendam itu dengan suatu perkara di mana sampai melukai badannya orang yang dibenci tadi. Jadi entah menyakitinya model apa, tapi ini fisik gitu loh, ya, jadi sampai ada bekasnya.
seperti itu. Alhamdulillah. Jadi rentetan itu mulai dari hal terkecil hingga yang terbesar, mulai dari verbal sampai pada fisik. Naudzubillah. Makanya meskipun sebabnya dendam itu berawal dari kemarahan, tapi ketika sudah dendam itu hinggap dalam jiwa manusia, jiwa kita, maka ada 8 hal yang mengiringi, di mana 8 hal ini adalah perkara yang sangat buruk. Nggak ada baiknya ini. Seperti itu. Ini ya luar biasa gitu. 8 hal ini luar biasa, ya kan? Kita sudah sampai kepada yang maksimal tadi, mencapai ingin melukai fisiknya. Jadi sudah tidak verbal lagi. Mungkin sudah terlalu dalam lagi, sudah terlalu tinggi juga rasa bencinya, dendamnya, sehingga dia dengan sengaja ingin melukai lawannya, seperti itu. Kemudian wamanuhu lan nyegah sapa hakit haqqahu ing hake mahkut aleh kala ya kok diahu kaya yen to ora nyaur sapa hakit dainahu ing utange hakit. Kalau dalam artian wamanuhu haqqahu itu adalah dia mencoba mencegah hak-hak yang diterima oleh mahkut aleh. Jadi kayak Mas Pras dengan Mas Denny itu, Mas Denny itu mencoba untuk mencegah hak-hak yang harusnya diterima oleh Mas Pras. Contohnya di sini adalah layak qadiyahu dainuhu. Jadi Mas Denny itu mencegah untuk membayar atau menolak untuk membayar hutangnya dia kepada Mas Pras. Dengan catatan, karena dia sengaja menahan hutangnya itu untuk menyaur atau untuk membayar hutangnya itu, sehingga Mas Pras itu kesulitan dalam hal keuangan gitu. Jadi bahasanya waman haqqahu itu bisa dikatakan sebagai boikot sebenarnya, bisa kan ya? Jadi memboikot haknya mahkut aleh. Harusnya dia itu menerima kebaikan atau ekonomi atau fasilitas-fasilitas yang ada. Ini diboikot oleh siapa? Oleh hakit tadi, oleh Mas Denny tadi. Harusnya Mas Pras itu menerima fasilitas, tetapi karena ada dendam di dalam hatinya Mas Denny tadi, menyebabkan Mas Denny itu memboikot haknya Mas Pras. Luar biasa kan? Jadi rentetan 8 hal yang saya bicarakan di atas itu, mulai dari hasad atau iri dengki, mulai dari senang jika lawannya kena musibah dan seterusnya, sampai dia menyakiti bahkan memboikot hak-hak yang harus diterima oleh lawannya gitu. Ini kan luar biasa. Padahal itu baru satu perkara buruk. Apa itu tadi? Dendam. Ya kan? Al-hikdu, dendam. Di mana dendam itu sebabnya dimulai dari marah. Jadi kalau bisa kita jangan marah lah ya. Jangan marah, jangan sampai ada rasa dendam yang menghinggapi hati kita. Karena rusak semuanya. Ya kan? Jangan mendak dendam, jangan gitu. Jangan gitu. Meskipun itu dendam, jika itu sudah mau masuk di dalam jiwa manusia, maka ada 8 hal ya menurut Imam Hafidz Hasan Al-Masudi, kitab ini ada 8 hal yang mengiringi terjadinya dendam dalam hati manusia, dan itu terus menggerogoti terus dan luar biasa, mulai dari hal terkecil, mulai dari urusan hati hingga fisik, bahkan memboikot haknya orang. Itu kan luar biasa, sangat amat tidak baik dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, semoga kita semua terhindar dari rasa dendam. Makanya ketika kalian marah, ya cukuplah sewajarnya, nggak perlu kamu masukkan dalam hati, nggak perlu kamu dendam. Apa untungnya? Toh nggak ada untungnya sama sekali. Kedepannya kan tambah buruk, nggak ada kebaikannya sama sekali. Mungkin kamu puas, tapi itu nggak baik, gitu. Karena puasmu itu mencelakai orang lain.
Enggak baik ini, enggak bagus. Ya, seperti itu. Selanjutnya wa mimmanan iku setengah saking perkara ya dulu kang nuduhake ing ma ala damil haqdi ing atase madani unak-unak Allah. Qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe pi al mukminu laisa bi haqudin. Al mukminu utai wong mukmin iku laisa ora ana sapa wong mukmin ora ana iku bi haqudin wong kang akeh oleh unek-unek Allah. Disampaikan bahwa dalil yang menunjukkan ketidakterpujian hikdu atau dendam ini adalah Nabi Muhammad bersabda, al mukminu laisa bihaqudin. Kata Nabi Muhammad bahwa al mukminu laisa bihaqudin, orang yang beriman adalah orang yang tidak memiliki rasa dendam. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad berpesannya seperti ini, orang mukmin itu adalah orang yang tidak memiliki rasa dendam. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingat sejarah ketika Paman Hamzah ketika di medan perang ditombak oleh Wasi, kemudian hatinya diamankan mentah-mentah oleh Hindun binti Utbah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Atau mungkin contoh-contoh lain, akhlak-akhlak terpuji lain yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Nabi itu disakiti oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang membencinya itu bagaimana? Itu sebagai tolak ukur. Ya memang Nabi itu Nabi, orang terpilih, orang yang memang diutus oleh Allah. Sedang kita manusia, mungkin kita itu berat untuk mencontoh Rasulullah, tapi paling tidak kita itu punya gambaran, punya contoh apa sih yang perlu saya lakukan ketika saya diginikan orang. Sampai mana sih saya menjalani ini? Haruskah saya seperti ini kepada saudara saya, kepada teman saya, dan seterusnya. Terus juga bisa kita evaluasi lagi, untungnya apa untuk kita jika kita senantiasa melakukan ini, gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari rasa marah yang berakibat pada munculnya rasa dan dendam. Marah boleh, tapi sewajarnya saja, tidak perlu untuk didendamkan dan seterusnya. Makanya jadilah orang-orang yang jangan mudah marah. Orang-orang yang jangan mudah marah. Dengan kita low profile, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak selalu ramah, itu mungkin kita dijauhkan dari rasa-rasa marah yang berakibat fatal kepada dendam itu tadi. Karena ketika sudah ada dendam, kemudian dendam itu mengerogoti hati kita, maka ada 8 hal keburukan yang akan lahir. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari rasa marah, dijauhkan dari rasa tersinggung, dijauhkan dari rasa-rasa yang mudah naik pitam, dan semoga diberikan kesabaran yang berlebih, ya, sehingga tidak terjadinya kemarahan atau dendam pada seseorang. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.